Oke, kembali lagi dengan kita belajar koordinat kartesius, di mana pada kesempatan kali ini kita akan bahas pengayaan dari koordinat kartesius atau mengulang materi lagi dari awal kita belajar koordinat kartesius hingga pelajaran kita yang terakhir, yaitu mengenai posisi titik terhadap koordinat kartesius. Nah, untuk mengingat lagi ingatan dari teman-teman semua, kita akan bahas koordinat kartesius dengan soal-soal yang sedikit berbeda lagi. Kalau kemarin kita bahasnya dari bidang koordinat kartesius, sekarang masih dalam bidang koordinat kartesius tetapi lebih ke dalam bentuk kehidupan sehari-harinya. Misalnya, di sini kita diberikan sebuah gambar denah di mana ada posisi hutan, tanah lapang, pos 2, teka-teki tersembunyi, pos 1, dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan sebuah daerah di mana terdapat beberapa titik dan terdapat beberapa tempat yang berbeda. Nah, langsung saja kita bahas soal pertama. Di antara koordinat tempat tersebut yang terletak di kuadran 3 adalah, nah, kita ingat lagi kemarin pembahasan tentang koordinat kartesius pada part 1, di mana bidang koordinat ini terbagi ke dalam 4 buah kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di mana kuadran 1 nilai X dan nilai Y-nya sama-sama bernilai positif. Di sini letak kuadran 1 ya. Kemudian yang kedua adalah kuadran kedua. Kuadran kedua itu di mana X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai positif. Maka letak kuadran 2 di sini, daerah sini. Kemudian yang ketiga adalah kuadran ketiga, di mana baik nilai X ataupun nilai Y itu sama-sama bernilai negatif. Terakhir, kuadran 4. Kuadran keempat ini nilai X-nya bernilai positif, Y-nya bernilai negatif. Nah, jadi yang terletak pada kuadran 3 yang mana? Kuadran 3 sama-sama bernilai negatif, yaitu berada di sini. Nah, sekarang kita lihat tempat apa aja kah yang ada di daerah ini? Di daerah ini yang terdapat cuma 2, pemakaman dan kolam. Kita lihat optionnya mana yang terdapat pemakaman dan kolam, yaitu option A. Maka koordinat tempat yang terletak di kuadran 3 adalah pemakaman dan kolam. Ini adalah jawaban untuk soal yang pertama. Next, kita lanjut ke soal yang kedua. Posisi perumahan terhadap titik asal. Nah, ingat, titik asal kemarin itu adalah titik koordinat yang berkoordinat 0,0. Jadi ini, di sini titik 0,0 itu tempatnya adalah pos utama ya. Maka kita lihat posisi perumahan terhadap titik asal. Kita cari perumahan. Nah, ini dia perumahan. Jadi, yang akan kita cari adalah posisi perumahan ini terhadap titik asal. Nah, sama halnya seperti yang kemarin, kita berjalan dari pos utama menuju perumahan. Satu kotak berarti satu satuan. Nah, kita mulai hitung dari pos utama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 satuan ke arah kanan. Nah, 6 satuan ke kanan, kemudian berapa satuan lagi menuju perumahan? Kita naik ke atas. Dari sini ke atas berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 6 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Kita lihat optionnya mana yang pas. 6 satuan ke kanan, pas terdapat di option A lagi. Jadi, posisi perumahan terhadap titik asal adalah 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Masih ingat ya tentang letak posisi titik terhadap titik asal? Nah, yang ketiga, kita coba lihat lagi. Posisi tanah lapang terhadap pasar adalah, kita lihat tanah lapang terhadap pasar. Kembali ke gambar.
posisi tanah lapang terhadap pasar. Berarti kita mulai berjalan dari titik pasar ya. Pasar ke tanah lapang. Ini pasar ke tanah lapang. Kita lihat, kita hitung berapa jaraknya. Dari pasar kita mau menuju ke tanah lapang. Ini sejajar ya, setentang antara pasar dan tanah lapang. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas 8 satuan ke kiri kita sampai di tanah lapang. Otomatis kita nggak perlu lagi bergerak ke atas atau bergerak ke bawah. Berarti isinya sampai di sana aja. 8 satuan ke kiri. Kita lihat optionnya. 8 satuan ke kiri. Lagi-lagi optionnya di A ya. 8 satuan ke kiri. Nah, selanjutnya kita lihat soal yang nomor 4. Titik A 1,1. Nah, kita lihat koordinat kartesius ya. Nah, untuk menjawab soal yang nomor 4 ini, kita buatkan gambar titik-titiknya dulu di koordinat kartesius agar lebih murah terlihat. Sekarang kita gambarkan titik A 1,1. Kita lihat koordinat kartesius berikut. Titik A 1,1 berarti X-nya positif, Y-nya juga positif. Kita lihat. Nah, ini dia titik A 1,1 di mana X-nya satu satuan, Y-nya juga satu satuan. Berarti ini adalah titik A. Kemudian kita lihat lagi titik selanjutnya, yaitu titik B min 5,1. Kita lihat titik B itu min 5,1. Berarti X-nya min 5, Y-nya 1. Ini dia. Kita copy min 5,1. Kemudian ini titik B. B min 5,1. Kita lihat titik yang ketiga. Titik C min 5,4. Kita copy lagi titiknya, berada di min 5,4 di atas. X-nya min 5, Y-nya 4. Min 5,4 ini titik C. C min 5,4. Nah, pertanyaannya, berapakah titik D agar titik A, B, C, dan D membentuk sebuah persegi panjang? Kita lihat, agar titik-titik ini membentuk garis persegi panjang jika kita hubungkan, di manakah letak titik D? Tentu sejajar dengan yang ini, di sini ya. Berarti titik D itu adalah C. Ctrl C. Ini dia letak titik D, di mana titik D itu koordinatnya. Kita lihat koordinat untuk sumbu X. X-nya bernilai 1. Berarti 1, Y-nya 4. Maka koordinat titik D yaitu 1,4. Nah, kalau kita hubungkan dia membentuk persegi panjang nggak ya? Kita coba ya. Jadi, jika kita hubungkan keempat titik ini, maka titiknya membentuk persegi panjang. Jadi letak titik D itu koordinatnya adalah 1,4. Kita lihat optionnya. 1,4. Jawabannya adalah B. Next, kita lanjut ke soal yang kelima. Posisi garis terhadap koordinat kartesius adalah posisi garis K. Nah, kita lihat ini garis K. Posisi garisnya terhadap koordinat kartesius, kita lihat apakah garisnya ini, kita cuma melihat titik garis K ya. Berarti garis L, P, sama Q kita abaikan. Ini nggak berfungsi untuk soal yang nomor 5. Nah, kita lihat garis K terhadap koordinat kartesius. Ingat, koordinat kartesius ini memiliki dua buah sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y.
di mana sumbu X ini seperti yang telah kita bahas beberapa waktu yang lalu, bahwa sumbu X ini adalah garis yang bersifat horizontal atau mendatar, sedangkan sumbu Y adalah garis yang bersifat vertikal atau tegak. Nah, kita lihat garis K. Garis K ini apakah dia sejajar, apakah dia tegak lurus, atau apakah dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat garis K ini hanya mengenai sumbu X, tetapi dia tidak sampai ke sumbu Y. Otomatis garis K ini hanya memotong sumbu X. Jawabannya adalah C. Garis K itu memotong sumbu X. Beda dengan garis L, garis P. L sama P ini dia memotong sumbu X dan sumbu Y, karena baik sumbu X ataupun sumbu Y-nya adalah dikenai oleh garis tersebut. Kemudian kita lihat posisi garis P terhadap Q. Maka kita perhatikan garis P dan Q. Garis yang lainnya kita abaikan. Garis P dan Q ini adalah garis yang saling bagaimana? Garis yang saling sejajar. Ya. Kenapa garis yang saling sejajar? Kita lihat kemarin kriteria untuk garis yang saling sejajar adalah dia tidak memiliki titik potong. Kemudian apabila kita perpanjang sejauh apapun, dia tidak akan pernah bertemu. Dan jarak baik dari ujung ataupun pangkalnya adalah selalu sama. Kita perhatikan garis ini, jaraknya selalu sama kan? Nah, jadi garis P dan garis Q ini bisa kita golongkan terhadap garis yang saling sejajar. Nah, mungkin cuma sekian pembahasan kita atau review materi kita dari awal sampai akhir. Semoga bisa dipahami. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa share dan komen. Kemudian tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar bisa mendapat notifikasi ketika ada video baru dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.